Selamat sore ya. Sebelum kita pulang, mau mereview dulu satu hal ya yang baru untuk Anda yang suka memakai atau mau berpikir beli F3 atau DHP ya yang menggunakan heat pipe. Nah, di sini saya mau memberi pemberitahuan bahwa barusan saya mendapat kabar dari pabrikan di Cungkuo sana bahwa ada yang model baru ya. Jadi kalau F3 ya di review sebelumnya kan saya bilang kurang baik. Bukan kurang baik ya, kurang. Pokoknya kurang. Kurangnya di mana? Ya, ada di satu poin bahwa dia mempunyai tebal batangnya. Jadi di sini adalah LED DHP ya. Apapun itu mereknya DHP, intinya adalah dia fix fokus ya. Tuh, fix, dia tidak bisa diputar. Jadi tidak adjustable ya. Jadi satu hal yang poin-poin ini yang membuat LED DHP itu kurang ya. Tapi buat Anda yang sudah pakai, buat Anda yang sudah beli ya nggak masalah. Ya saya juga nggak mau bilang barang ini jelek atau tidak. Cuman maksudnya kita mau menjelaskan seperti ini ya. DHP itu ininya tebal bro. Ininya tebal berefek kemana ya. Kita ada power supply, kita nyalakan dulu ya. Nah, kalau ini tuh, ininya tebel banget bro, gede batangnya. Terlihat ya, batang ini gede banget. Jadi di sini ada bagian yang gelapnya, gede banget batangnya ya. Nih, dari sini kan ini terang ya. Nah, yang ini terang. Sini kan gelap nih. Sini nih. Ya. Kelihatan ya? Oh, batangnya. Ya. Oke. Nah, si pabrikan barusan ngabarin saya. Ya, si pabrikan barusan nyala bentar doang, panas banget. Si pabrikan ngabarin saya katanya. Bro, coba dong lu ambil DHP sama gua katanya ya. Dia punya update yang terbaru. Apa update terbarunya? Jadi DHP-nya ininya dibuka sama dia. Jadi kelihatanlah batang heat pipe-nya. Supaya kenapa? Batang ininya terlalu besar kan ini ya. Jadi itunya besar. Padahal itu adalah sinar yang penting gitu, krusial di reflektor H4. Ke atasnya malah dia kosong. Jadi kurang padat di tanahnya. Kalau pinggir-pinggirnya sih udah pasti terang, tapi tengahnya kurang padat. Nah, makanya si DHP ada upgrade. Ininya coak ya. Ini saya baru dapat dikasih tahu sama Babe ya. Ini handphonenya Babe, jadi Babe baru ngasih tahu bahwa ada orang Cina sana ya memberitahu bahwa ada produk yang baru nih di handphone. Jadi ini nih ya, kelihatan nggak tuh? Jadi ini ya DHP ya. Di sini kan sama tuh. Kalau ini tipe H4, ini tipenya kebetulan fotonya H7 ya. Ya, pentilnya ada 2 sama. Tapi batang ininya dia buka di sininya. Jadi dia frameless. Ya, frameless tuh. Tujuannya supaya kenapa? Supaya batang tadi itu ya. Jadi supaya ininya ini frameless nih. Jadi supaya ininya LED ini tuh sinar ke depan situnya ada. Itu ya. Jadi ini baru nih dikasih tahu nih sama orang pabrikan bahwa ada sedikit update untuk DHP yang terkenal di Indonesia. Jadi buat Anda yang mau beli DHP tahan dulu, bro, ya. Jadi di sininya sama dia dibuka frameless. Jadi batang ini kenapa batang ininya dia buka? Karena LED ini mendem tuh. Anda lihat dari depan LED-nya nggak kelihatan karena mendem itu dihalangi oleh batang ini. Efeknya apa?
Efeknya ya itu tadi dilihat di tembok, hasil sinarnya tebel hitamnya dan lebar dan tebel, lebar dan hitamnya banyak. LED yang bagus ya, itunya harus sempit tuh tadi, harus sempit dan tidak boleh terlalu gelap. Karena kenapa? Krusial. Karena ini kan dipasang begini nih, sinar di atas reflektor ini penting yang buat madetin sinarnya di tanah. Sedangkan yang buat madetin sinar tanah ininya kosong. Jadi istilahnya banyak rugi gitu ya. Nah, makanya saya udah ngomong LED ini sebenarnya jelek. Nah, makanya dia update ngabarin saya. Jadi sebelum tahun baru saya udah ngabarin bahwa LED DHP itu yang F3 itu jelek, banyak di sininya ini. Coba deh lu papas aja. Bener, ini ada satu pabrikan dia merespon saya punya. Tujuannya adalah sebenarnya supaya saya order. Jadi ininya dipapas nih. Tadi dia kasih saya sampel contoh foto ke Babe ya. Ada, dia udah bikin dari pabrik ya, jadi kelihatan tuh batangnya, heat pipe-nya tuh ya. Sama F3 juga begitu, ini kan tebel tuh, jadi LED-nya mendem, dia udah LED-nya tipis, ketutupan batang ini. Jadi ada update terbaru. Jadi buat Anda yang mau beli DHP, jangan beli dulu sekarang, beli yang versi udah update kedua, generasi kedua ya. Kalau Anda beli generasi ke-1 ya itu, saya ngomong apa adanya. Dia kehalang ya. Ini F3 kita coba. Nah, kalau F3 agak tipis karena dia single heat pipe. Nah, ini F3. Tapi dia gelap sekali ya. Agak tipis tapi gelap banget tuh. Ininya nih, batangnya. Ya. Ya. Gelap banget. Ya itu karena ketutupan nih oleh ini nih. Ya, makanya ini dibuang, frame-nya dibuang, jadi langsung batang. Kan kalau Anda lihat begini kan si LED ini kan nggak kelihatan. Kalau Cree ada lensanya, jadi dia masih membantu. Makanya Cree lebih padat di tengah. Walaupun wattnya kalah, tapi Cree ada lensa, dia menang di situ, jadi membantu padat gitu ya. Jadi makanya kalau LED-LED yang model-model CSP begini, mau sebutannya Cree XPG mau apa, saya nggak ngerti. Cree dari XPG kagak ada bro itu ya. Cuman ya terserah pabrikan namakan. Pokoknya chip yang tipis itu dia kan sinarnya jadi ketutupan ya, padahal H4 itu krusial di atas. Ini reflektor ya, dipasang begini. Sinar yang ke atas ini penting sebenarnya ya, di bowl di mangkok itu penting ya. Sedangkan dia garis tertutup oleh garis ini. Yang F3 nggak gitu gede, tapi yang DHP gede banget karena dia dual heat pipe. Karena heat pipe yang tipe F3 ini kan dia single. Nah, single itu di sini nggak ada heat pipe. Heat pipe-nya taruh di bawah. Nah, sedangkan kalau yang DHP ini kenapa ininya tebel juga? Karena heat pipe-nya dua. Tuh, batangnya dua. Yang di sebelah sini ngalangin. Nah, makanya dia ada update terbaru, ininya dibuang, frameless. Jadi kalau bisa Anda beli yang generasi kedua frameless ya. Tujuannya supaya kenapa? Supaya ininya hitamnya nggak banyak bro ya. Tuh, hitamnya nggak banyak, gede banget tuh hitamnya ya, gede banget tuh Anda lihat ya. Makin gede ya tentu makin jelek, saya selalu ngomong kan begitu. Makin gede makin jelek, makin gelap makin jelek juga. Jadi mestinya adalah ini samar-samar. Jadi ini terang sekali, ini terang sekali, gelapnya nggak boleh terlalu gelap, harus samar-samar. Kalau ini kan gelap banget tuh ya, dan terlalu lebar bro ya, terlalu lebar. Jadi harus sesempit mungkin, harus seterang mungkin bagian gelap itu. Nah, itu baru bilang bagus ya. Jadi saya sudah jabarkan apa bedanya ya. Jadi ini batang besar sekali, ada update terbaru, dipapas. Sebenarnya sih Anda bisa papas juga sendiri, cuma kan merusak garansi ya. Nah, pabrikan sudah ada update yang terbaru, jadi nggak pakai frame ini. Kalau di Cree saya nggak takut, karena di Cree si LED-nya nongol ya. Ini dilihat gini LED-nya nongol karena Cree itu kan LED jendol ya. Cree itu jendol, jadi nggak ada masalah. Batangnya agak gede, dia masih bisa menyebarkan sinar karena ada lensanya itu
gitu ya. Tapi intinya adalah setipis ini makin tipis makin bagus ya. Ini makin tipis makin bagus ya. Makin tipis makin bagus, makin gelapnya nggak begitu gelap makin bagus ya. Kalau gelap sekali ya itu udah pasti jelek karena rugi, udah pasti rugi. Karena reflektor nih saya jabarin ya. Sebentar, di sini ada reflektor nih H4 ya. Nah, ini reflektor H4 ya. Nah, si LED ini kan dipasang di atas nih begini nih. Nah, sedangkan ke atasnya itu kosong. Ini kan dipasang begini. Ya. Sedangkan sinar ke sininya kosong, padahal di sini adalah reflektor yang paling penting. Kalau gosong, Anda pakai HID, Anda pakai proyektor, gosong pasti di sekitar sini atas, nggak ada gosong di bawah. Pasti nggak ada. Di pinggir juga nggak mungkin gosong. Di sana juga nggak mungkin gosong. Anda pakai halogen 100 watt, gosong di atas. Karena kenapa? Reflektor ball ini di atas ini penting, bawah nggak penting bro. Yang bawah adalah untuk high beam, atas untuk low beam. Jadi penting nih, ya penting nih, segini nih, 180 derajat ini penting untuk low beam. Tapi lebih penting lagi ya ini sudut di atas ini. Nah sudut di atas ini kalau gelapnya banyak, artinya kan di sininya kan gelap. Jadi efeknya sinar di tanahnya nggak begitu padat, ya. Makanya yang pakai F3 DHP banyak ke saya bilang ngeluh pinggirnya terang pak, pinggirnya terang tapi tengahnya kurang padat. Jadi kayak gimana ya ngelihatnya ya. Jadi kalau kita lihat di samping terang karena dia kan sorotan samping terang pak, tapi tengah kurang padat gitu ya. Ini testimoni dari customer sendiri loh. Dia itu saudaraan. Saya ngomong apa adanya karena saya juga nggak screenshot, saya juga nggak simpen, saya juga nggak minta video perbandingannya karena saya juga nggak mau merepotkan customer gitu ya. Pak tolong dong pak videoin, nanti saya upload ke YouTube, jadi buat keuntungan saya juga nggak berani, kecuali mereka dengan sukarela memvideokan ke saya kirim, saya upload ke YouTube. Jadi ada dua saudara, sama-sama beli expander, ya, sama-sama beli expander. Yang satu dia sudah beli DHP, nah yang satunya ini belum beli, jadi mungkin beli expander belakangan. Nah dia merasa nggak terang, tapi expander saudaranya terang, dia beli DHP. Nah dia saudaranya ini banyak nonton YouTube saya. Nah, semoga nonton, komen, uploadin videonya ya Pak. Terima kasih kalau diupload. Jadi dia bilang begini, DHP itu jadi dia beli Cree, jadi perbandingan dengan XHP 50 punya saya, dia bilang XHP saya lebih tebal, lebih padat di tengah. Tapi kalau DHP menang di pinggirnya, tengah padatnya kalah. Saya berpikir, dapat omongan begitu, saya berpikir iya dong, udah pasti. Karena apa? Karena ininya tebal. Itu ya, jadi bagian atasnya ball reflektor ini dapatnya kosong, di atas ini tengah, pinggirnya pasti lebih terang, pasti. Kenapa? Karena dia level wattnya gede, 52, 60 watt. Sedangkan Cree levelnya cuma 30. Jadi istilahnya kalau Anda mau ngedrag, mau balapan ya motor 150 cc lawan 150 cc, jangan 150 cc lawan 250 cc, kalah gitu loh. Ya. Itu. Jadi DHP memang lebih terang, tapi ya itu punya kelemahan. Dan nanti kalau sudah update yang terbaru ya ininya itu pasti lebih mantap ya. Jadi buat Anda yang mau beli DHP, saya ngomong apa adanya, belilah yang versi baru yang frameless, supaya kenapa? Tengahnya outputnya padat gitu ya. Karena banyak yang mengeluh pakai DHP tengahnya tipis ya. Tapi saya juga nggak bisa ngomong karena tiap-tiap orang ada yang berbeda, ada yang membandingkan, ada yang tidak, ada yang merasa terang banget pak, udah ya sudah gitu ya. Karena tiap-tiap orang kan berbeda ya, customer kita berbeda, makanya saya share di YouTube. Anda boleh ngomong saya apa adanya, atau saya banyak ngomong, atau nanti saya disekak lagi nih oleh pedagang-pedagang yang megang DHP banyak jadinya nggak laku atau bagaimana. Saya mohon maaf nih karena sudah update terbaru gitu ya. Saya ngomong apa adanya karena batangnya sudah model frameless. Nah ada pertanyaan juga, F3 dengan F5 sama nggak? Sama sebenarnya kalau menurut saya ya, cuma beda di bodinya, coatingnya ada warna merah-merah ya, seperti itu. Oke, semoga tercerahkan ya. Dan kalau DHP kayaknya fix fokus ya, tapi saya nggak tahu update terbaru dari pabrik apakah bisa di adjust atau tidak ya. Nah ini fix fokus ya, segini aja mainnya ya, udah nggak bisa difokus diputar-putar arah jam 11 jam 12, nggak bisa, dia fix. F3 juga begitu ya, tidak ada update terbaru, tapi F3
hanya mentok di jam 12 nih, nggak bisa ke sono lagi gitu ya. LED sebenarnya kalau bagus bisa ke sono jam 11, tapi dia mentok jam 12. Ini sama ini center tuh, Anda lihat sendiri dah ya. Mestinya dia bisa lagi ke sono sedikit lagi, satu kali tek gitu ya. Nah, jarak center ini, mainan ini saya udah bilang selalu ya, pakai pelor. Jadi dia tep 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 udah dipatok. Bagusan yang sistem slide. Jadi slide Anda mau gerakin 1 mili pun bisa. Kalau ini kan nggak bisa. Dia mesti satu tek gitu ya. Jadi dia udah disetting jaraknya. Ya. Oke. Semoga ada pencerahan ya. Masing-masing semua LED bagus. Saya nggak ada bilang yang jelek. Semua bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ya. Jadi bagus atau tidaknya sekarang kita lihat sistem poin. Kalau memang terang ya ini memang DHP wattnya gede, terang. Ya, tapi dari sistem penyetelannya dia fix, nggak bisa setel ya. Kalau rusak buang, chip begini rusak buang ya. Saya juga sudah minta ke pabrik, coba dong lu kasih gua chipnya juga dong, gua beli deh sama lu gitu ya. Dia bilang nggak bisa karena chipnya itu di soldernya itu bukan pakai tangan, dia bilang ya, pakai computerized, pakai robot. Ya sudah, berarti artinya memang tidak bisa di service, jadi dia mau rusak buang ya. Kalau Cree kita masih bisa service ya selama chipnya yang mati. Oke. Terima kasih, saya sudah sharing, silakan komen di bawah.